Kita akan membahas tentang uji tuntas hak asasi manusia atau HAM dan maksudnya bagi perusahaan sawit. Mari kita mulai dengan mengapa uji tuntas HAM dilakukan. Ekspektasi agar perusahaan menghormati HAM dalam operasi bisnis dan rantai pasoknya berasal dari organisasi masyarakat sipil, konsumen, dan semakin banyak dari investor dan pemerintah. Ekspektasi pemerintah ditunjukkan dengan penerbitan undang-undang yang mewajibkan perusahaan melakukan uji tuntas HAM dalam bisnis dan rantai pasoknya. Hal ini terjadi di beberapa negara Eropa, seperti Perancis, Belanda, dan Jerman, serta di tingkat regional Uni Eropa yang tengah menyusun panduan uji tuntas wajib terkait HAM dan lingkungan. Ada pula beberapa studi mengenai kajian tentang penghormatan terhadap HAM yang ditunjukkan berbagai manfaat, mulai dari biaya jangka panjang yang lebih rendah, retensi staf yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, dan semakin banyaknya talenta atau keahlian, sehingga meningkatkan keragaman, hingga meningkatnya izin sosial untuk beroperasi. Yang ditawarkan uji tuntas HAM kepada perusahaan adalah pendekatan sistematis untuk menghormati HAM. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk secara proaktif mengidentifikasi, mengatasi, mencegah, memitigasi, dan melakukan remediasi terhadap pelanggaran HAM seperti praktek kerja anak, kerja paksa, dan jam kerja yang berlebihan dibandingkan dengan pendekatan responsif yang kurang efektif. Uji tuntas HAM membantu perusahaan dalam mewujudkan komitmen tanpa eksploitasi dalam kebijakan NDPE. Uji tuntas HAM diatur dalam Panduan Bisnis dan HAM PBB atau dikenal dengan UNGP. UNGP menerangkan peran yang dimiliki perusahaan dalam penghormatan terhadap HAM dan hal-hal yang harus dilakukan perusahaan secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup memiliki komitmen untuk menghormati HAM yang diakui secara internasional. Komitmen ini diprioritaskan melebihi kepatuhan terhadap undang-undang. Membuat suatu sistem yang efektif, guna memastikan agar komitmen ini dipenuhi melalui proses uji tuntas HAM. Uji tuntas HAM adalah proses pengelolaan yang terus berlangsung yang harus dilaksanakan oleh perusahaan guna mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan bagaimana pihaknya mengatasi dampak negatif terhadap HAM yang ditimbulkan. Menjalankan proses untuk memungkinkan dilakukannya remediasi jika terjadi kerugian. Remediasi adalah hal yang dilakukan untuk memperbaiki segala dampak HAM yang terjadi, dengan sesegera mungkin melakukan remediasi terhadap kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkan. Menggunakan atau meningkatkan pengaruhnya agar pihak ketiga yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerugian melakukan remediasi. Dan menjalankan atau berpartisipasi dalam mekanisme keluhan tingkat operasional untuk mengatasi pengaduan dan sengketa yang dipercaya oleh para pemangku kepentingan terkait dan memungkinkan masalah dapat diidentifikasi sedari dini. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai proses uji tuntas hak asasi manusia. Dari diagram ini, Anda dapat melihat kemiripan dengan proses pengelolaan lainnya, tetapi yang unik pada uji tuntas HAM ini adalah resiko terhadap masyarakat adalah fokus utama dari pendekatan ini. Jadi, kita beralih dari resiko terhadap bisnis yang merupakan pertimbangan dalam penilaian materialitas tradisional ke pemegang hak yang dapat terkena resiko akibat operasi bisnis. Guna memahami resiko dan dampak, serta memperoleh solusi mengenai cara mengatasi masalah dan memantau apakah tindakan yang diambil efektif dalam meningkatkan penikmatan hak masyarakat, perusahaan harus berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan. Aspek utama lainnya dari uji tuntas hak asasi manusia adalah menerapkan HAM dalam keputusan, departemen, sistem, dan tata kelola yang dimiliki perusahaan. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam 4 langkah dari pendekatan ini.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi dampak negatif aktual dan potensial terhadap HAM. Langkah ini biasanya dilakukan melalui penilaian resiko HAM. Setelah mengetahui resiko dan dampaknya, perusahaan harus menindaklanjuti temuan dan menerapkan pertimbangan HAM ke dalam proses yang sedang dijalankannya untuk mencegah atau memitigasi terjadinya kerugian kembali. Pelacakan adalah tentang efektivitas tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk mengetahui apakah dampak HAM tengah diatasi. Langkah ini dapat mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif, serta menggali informasi dari sumber internal dan eksternal, termasuk pemegang hak yang terdampak. Terakhir, perusahaan harus menyampaikan kepada pemangku kepentingan cara mengatasi dan melakukan remediasi resiko dan dampak, serta seberapa efektif tindakan yang diambil. Keterlacakan pada pemetaan rantai pasok hingga produksi adalah unsur pemungkin dalam uji tuntas HAM, karena memberikan informasi yang ditargetkan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengatasi resiko, dan bagaimana resiko-resiko ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan. Uji tuntas HAM adalah suatu pendekatan yang harus diterapkan oleh semua perusahaan terlepas dari ukuran atau konteks operasinya. Pendekatan ini dapat mencakup berbagai tindakan bagi perusahaan tergantung posisi perusahaan tersebut dalam rantai pasok. Semakin dekat posisi perusahaan dengan lokasi produksi, maka semakin banyak langkah uji tuntas HAM yang melibatkan masyarakat terdampak secara langsung. Sebagai contoh, semakin dekat suatu perusahaan dengan produksi, semakin tinggi pelibatan pemangku kepentingan. Berarti pelibatan secara langsung dengan pemegang hak terdampak itu sendiri. Sementara pada perusahaan hilir, pelibatan dapat dilakukan melalui proksi, seperti misalnya organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pada perusahaan hulu, penyampaian dan pelaporan mengenai dampak akan disesuaikan dengan pemegang hak terdampak serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara pada perusahaan hilir, konsumen serta pemangku kepentingan lainnya akan menjadi target penting dalam pelaporan perusahaan. Jika berbicara tentang penilaian risiko di tingkat operasional, hal ini mungkin mencakup kegiatan lapangan dan pelibatan pemegang hak, sementara saat melakukan penilaian risiko untuk komoditas yang diproduksi di beberapa negara. Maka, studi literatur dan konsultasi dengan perwakilan kelompok pemangku kepentingan seperti serikat pekerja dan LSM lebih mungkin dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang dapat diambil perusahaan hilir untuk mengatasi dan menerapkan HAM dalam pengadaan pasokan yang bertanggung jawab. Menerapkan HAM dalam penyaringan, penyesuaian, dan pelibatan pemasok. Menggunakan atau meningkatkan pengaruhnya kepada pemasok agar berhenti, memitigasi, dan melakukan remediasi terhadap pelanggaran HAM melalui insentif, peningkatan kapasitas, kontrak, dan keputusan pengadaan pasokan. Sementara beberapa contoh tindakan yang dapat dijalankan dan diterapkan oleh perusahaan hulu dalam operasinya sendiri seperti PKS dan perkebunan dapat mencakup menyusun rencana tindakan dengan jadwal yang jelas, tanggung jawab, dan IKU untuk memitigasi dan mencegah pelanggaran, memperkuat praktek rekrutmen untuk mencegah pekerja migran membayar biaya rekrutmen, atau memperkuat SOP atau Standard Operational Procedure perusahaan mengenai keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan agar selaras dengan praktek terbaik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai uji tuntas hak asasi manusia, kunjungi Perpustakaan Pedoman Uji Tuntas Hak Asasi Manusia di situs web Kelompok Kolaborasi Kelapa Sawit atau POCG, di mana Anda dapat memperoleh informasi, melakukan penilaian mandiri, dan mendapatkan panduan yang diperlukan untuk mulai menerapkan uji tuntas HAM.